Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 3 Al-Mu'min? Alhamdulillah luar biasa bersama Al-Mu'min. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah kembali lagi belajar seperti biasa. Yang kemana kemarin kita sudah berlibur ya untuk liburan semester 1. Nah sekarang kita sudah masuk ke semester 2. Yang mana Ustazah minta belajarnya harus atau makin semangat ya. Meskipun kita belajarnya masih PJJ, Ustazah minta keaktifannya, terus kefokusannya dalam belajar, tingkat kerajinannya juga Ustazah minta ditambah lagi ya, biar di semester 2 ini kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita dengan lebih baik. Oke, yang mana kemarin sudah pembagian raport. Semoga dengan hasil tersebut yang masih kurang kita naikkan lagi, kita tambahkan lagi ya di semester 2 ini. Makanya Ustazah minta harus lebih fokus. Oke, sekarang siapkan buku tema E ya. Yaitu sekarang kita masuk ke tema E, cuaca, yang temanya adalah cuaca. Nah, terus kita masuk ke subtema 1 yaitu dengan tema keadaan cuaca. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama, pengertian cuaca dan macam-macamnya. Dan yang kedua, bentuk pecahan. Yang ketiga, pola irama dalam lagu. Yang keempat, sikap bersatu dalam keragaman lingkungan. Yang kelima, gerakan bertumpu dan keseimbangan dalam senam. Oke. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu ada di halaman 3, pengertian cuaca. Oke, disiapkan pensilnya untuk kita garis bawahi poin-poin yang penting. Oke ya, Ustazah akan baca terlebih dahulu, nanti Ustazah akan jelaskan. Oke, disimak ya. Ayo membaca. Hari ini langit terlihat cerah berawan. Sinar matahari terhalang oleh awan sehingga membuat cuaca tidak terlalu panas. Nina dan Adi bermain di lapangan dengan riang. Apakah yang dimaksud dengan cuaca? Bacalah teks di bawah ini untuk memahaminya. Oke, keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah setiap waktu. Cuaca pada pagi hari dapat berbeda dengan cuaca pada siang, sore, atau malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh suhu matahari, awan, angin, dan hujan. Oke, jadi di sini kita garis bawahi ya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Oke. Nah, keadaan cuaca dapat berubah-ubah ya setiap waktunya. Kadang cuaca pagi, siang, malam, hari itu pasti berbeda ya. Berbeda cuacanya. Nah, dipengaruhi oleh apa sih cuaca tersebut? Nah, dipengaruhi oleh suhu matahari, awan, angin, dan hujan. Nah, di sini ada macam-macamnya juga, ada macam-macam cuaca. Yang pertama ada cuaca cerah, ada berawan, ada mendung, dan hujan. Nah, kita dapat mengamati cuaca dengan melihat keadaan langit. Oke. Ketika cuaca cerah, keadaan langit terlihat terang dan tidak berawan. Nah, berarti ini disebutnya cuaca. Jadi cuaca itu keadaan langitnya terasa terang dan tidak berawan. Nah, biasanya sinar matahari bersinar terang dan udara terasa hangat. Nah, ini berarti disebutnya dengan cuaca cerah, yang mana terlihat terang dan tidak berawan. Udaranya itu terasa hangat. Ya, ini adalah cuaca cerah. Garis bawahi boleh. Lalu yang kedua yaitu berawan. Nah, cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit.
ya. Cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Nah, sinar matahari yang terhalang awan membuat cuaca tidak terlalu panas. Ini disebut berawan. Garis bawahi lagi ya. Jadi kalau cuaca berawan itu ditandai dengan banyaknya awan di langit. Nah, dia udaranya itu tidak terlalu panas untuk berawan. Lalu yang ketiga, saat cuaca mendung. Nah, awan abu-abu mulai menyelimuti langit. Kalian pernah lihat tuh awan yang berabu-abu ya. Awannya tadi kan biru putih. Nah, ini sekarang awannya itu abu-abu mulai menyelimuti langit. Nah, suhu udara menjadi sedikit panas, yaitu bawahnya panas aja padahal tuh awannya tuh warnanya abu-abu, tapi keadaan udaranya itu menjadi sedikit panas, atau dibilang tuh kalau bahasa Betawi mah ngelekeb. Ya, itu bawahnya panas aja gerah gitu. Padahal udah mandi tapi bawaannya atau udaranya itu sedikit panas gitu, bawahnya panas gerah aja. Nah, itu disebut cuaca apa? Mendung ya. Nah, biasanya cuaca mendung akan diikuti dengan turunnya hujan. Biasanya tuh kalau cuacanya sudah mendung, dia diikuti dengan turunnya hujan. Nah, lalu yang keempat yaitu ada hujan. Nah, cuaca hujan ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Ketika hujan turun, udara menjadi lebih sejuk. Yang tadinya tuh hawanya sedikit panas nih, yang mendung, atau yang tadi Ustazah bilang itu ngelekep bawaannya panas. Nah, ketika sudah hujan, maka udaranya menjadi lebih sejuk ya. Nah, hujan dapat turun dengan deras atau hanya rintik-rintik saja. Kadang-kadang hujan deras disertai petir yang menyambar. Makanya hati-hati ya. Biasanya tuh kalau misalnya hujannya ada petirnya yang besar tuh, TV-nya tuh dimatiin, jangan nonton TV kalau yang antenanya di luar ya, karena takut nyamber gitu petirnya. Lalu juga biasanya katanya tidak boleh main HP karena koneksi internetnya itu ya, tanya tuh takutnya nanti menyambar seperti itu. Nah, jadi ini adalah pengertian cuaca dan macam-macam cuaca. Ustazah ulangi, cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Macam-macam cuaca itu ada 4, ada cerah, ada berawan, ada mendung, dan hujan. Nah, biasanya kalau kalau cuaca cerah itu dia mataharinya bersinar terang dan udaranya terasa hangat. Sedangkan kalau cuaca berawan ditandai dengan banyaknya awan di langit. Nah, udaranya itu tidak terlalu panas. Kalau cuaca mendung, dia itu awannya berabu-abu, mulai menyelimuti langit, lalu suhu udaranya itu dia sedikit panas atau ngelekeb ya bahasa Betawinya. Terus yang ketiga yaitu mendung. Mendung itu biasanya diikuti dengan turunnya Mendung itu biasanya awannya tadi ya udah ya, menyelimuti langit ya, atau abu-abu itu. Lalu yang keempat yaitu hujan. Hujan itu ditandai dengan turunnya rintik-rintik air dari langit ya. Ketika hujan turun, dia udaranya menjadi lebih sejuk. Nah, ini adalah pengertian cuaca dan macam-macam cuaca. Bisa dipahami ya? Nah, di sini Ustazah ada contoh dari di sini sebentar. Nah, ini adalah keadaan cuaca nih contohnya ya. Kalau tadi Ustazah itu sudah menjelaskan. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambar keadaan cuaca. Yang pertama cerah. Nah, cerah ini contohnya seperti ini ya. Nah, keadaan cerah tuh seperti ini. Lalu kalau hujan dengan petir tuh, ini adalah contoh hujan dengan petir. Yang kedua, yang ketiga yaitu mendung. Nah, tadi nih mendung itu berarti apa tadi? Awannya abu-abu menyelimuti langit. Nah, ya. Nah, kalau berawan, nah awannya seperti ini nih. Berawan ya. Kita ini banyaknya awan di langit. Nah, awannya tuh banyak ya. Nah, ini dia tadi apa cuacanya? Tidak sedikit
tidak terlalu panas kalau berawan. Nah, ini adalah keadaan cuaca. Ada 4, ada cerah, ada hujan dengan petir, ada mendung, ada berawan. Bisa dipahami ya? Ini adalah contoh gambar keadaan cuaca. Lalu, nah di halaman, oke, kita lompat dulu nih ya, nggak apa-apa ya, biar pembahasannya itu nyambung. Di halaman 10, di sini ada awan dan cuaca atau macam-macam awan. Ya, kita baca dulu ya, oke. Simak ya. Warga selesai berolahraga saat hari menjelang siang, langit terlihat berawan. Cahaya matahari terhalang oleh awan sehingga cuaca tidak terlalu panas. Tahukah kamu, kita dapat memperkirakan keadaan cuaca dengan memperhatikan awan. Agar lebih memahaminya, bacalah teks berikut. Awan dan cuaca. Awan adalah kumpulan uap air yang naik ke langit lalu mengembun. Itu disebut awan. Garis bawahi ya. Uap air tersebut berasal dari air di bumi yang terkena panas matahari. Nah, ini kayaknya sudah pernah kita bahas di semester 1 ya. Semakin banyak uap air yang naik, maka semakin besar dan tebal awan yang terbentuk. Semakin tebal awan, maka semakin besar kemungkinan akan turun hujan. Nah, bentuk awan ada bermacam-macam. Setiap bentuk awan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan keadaan cuaca yang akan terjadi. Awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Ingat ya, awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis atau macam-macam awan. Yang pertama itu ada awan cirrus, terus ada awan stratus, ada awan cumulus. Garis bawahi ya, jadi macam-macam awan itu ada 3, cirrus, stratus, dan cumulus. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari 3 awan tersebut. Yang pertama yaitu awan cirrus. Kalian juga bisa memperhatikan gambar yang ada di halaman 10 di nomor 1 ini. Ini adalah contoh awan cirrus. Nah, awan cirrus berbentuk seperti serabut kapas, berarti tipis ya, serabut kapas. Awan cirrus berada paling jauh dari permukaan bumi. Nah, berarti ini letaknya dia paling jauh dari permukaan bumi ya, paling jauh, paling tinggi berarti. Lalu awan ini tidak menyebabkan hujan ya. Jadi Ustazah ulangi, awan cirrus ini berbentuk seperti kapas. Lalu awan ini berada paling jauh dari permukaan bumi. Ya, berarti paling tinggi dia. Awan ini tidak menyebabkan hujan. Ya, di garis bawahi ya. Jadi awan cirrus ini tidak menyebabkan hujan. Nah, contohnya ada ya, kalian bisa lihat. Lalu yang kedua adalah awan stratus. Awan stratus berbentuk seperti lembaran berlapis dan berwarna kelabu. Nah, awan stratus letaknya paling dekat dengan permukaan bumi. Awan stratus merupakan tanda bahwa akan turun hujan gerimis. Nah, berarti awan yang seperti ini nih menandakan katanya bahwa akan turun hujan gerimis. Baru hujan gerimisnya aja ya, berarti belum hujannya lebat. Nah, ini disebut awan stratus. Nanti kalian bisa mengamati kapan-kapan dari awan cirrus dan awan stratus. Kalau kalian sudah mengamatinya, oh ini kayaknya mau terjadinya gerimis deh. Kenapa? Ya karena itu awannya sudah berlapis gitu, berwarna kelabu gitu misalnya. Terus nanti pasti akan turun hujan karena yang saya baca tuh seperti itu. Ini disebutnya adalah awan stratus gitu ya. Kapan-kapan misalnya kalau ditanya atau kalian bisa meneliti atau kalian sedang lihat awan, oh kayaknya ini awan cirrus deh gitu, atau ini awan stratus deh, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah awan cumulus. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan. Bagian atasnya menyerupai bunga kol. Nah, awan ini menunjukkan cuaca cerah. Namun terdapat juga awan cumulus abu-abu kehitaman, bertanda akan terjadinya hujan badai. Hujan badai biasanya disertai angin kencang, kilat, dan guntur ya. Nah, ini adalah yang digambar adalah contoh cuaca cerah ya. Namun juga terdapat juga awan yang kumulusnya tuh abu-abu. Nah, atau kehitaman. Nah, berarti kalau yang bentuknya sama seperti ini, cuman warnanya aja. Kalau ini kan dia warnanya cerah nih ya.
berarti menandakan cerah. Putih tuh, putih berarti ini menandakannya tuh cerah. Kalau misalnya warnanya keabu-abuan kehitaman, abu-abu kehitaman, berarti ini dia akan menandai akan hujan badai ya, atau hujannya tuh yang deras sekali ya, yang banyak gitu hujannya tuh, yang lama gitu, badai yang disertai dengan kilat yang duduk tuh ya, atau kencang ya, anginnya itu yang kencang kayak puting beliung gitu ya. Ini adalah disebut awan cumulus. Jadi kalian bisa membedakan dari awan cirrus, awan stratus, awan cumulus. Kalau awan cirrus itu dia letaknya yang paling tinggi, yang paling jauh pokoknya dari permukaan bumi. Dia itu serabutnya kapas, seperti kapas ya, tipis. Nah, dia ini tidak menyebabkan hujan. Kalau awan stratus ini dia adalah lembaran berlapis yang berwarna kelabu. Dia letaknya paling dekat dengan permukaan bumi ya. Dia menandakan akan hujan gerimis. Kalau kalau cumulus ini seperti gumpalan atau disebut bunga kol ya. Menunjukkan kalau cerah itu dia seperti ini, awannya putih. Kalau warnanya abu-abu kehitaman berarti dia akan menandai hujan badai. Oke, ini adalah awan dan cuaca. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kita mundur lagi di halaman 5. Nah, halaman 5 ini sekarang kita hitungannya atau matematikanya itu membahas tentang pecahan atau bentuk pecahan. Ini sepertinya kita sudah pernah bahas ya di semester 1, macam-macam pecahan. Ini kita macam-macam pecahan sederhana. Oke, kalau kalian bisa lihat di halaman 5. Di sini baca dulu ya. Kita baca. Kalian buka di halaman 5, Ustazah tidak tampilkan di sini. Kalian buka aja bukunya di halaman 5. Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, keadaan cuaca dapat mempengaruhi jenis makanan yang dipilih. Cuaca hari ini cerah. Ibu menyediakan semangka segar untuk Nina dan Adi. Ibu membalas semangka menjadi 2 bagian sama besar. Setelah itu, setiap bagian dipotong lagi menjadi 2 bagian sama besar. Berapa bagian dari semua lakah dari semua setiap potongan semangka tersebut? Oke, Ustazah ingatkan kembali ya, bahwa kalau yang atas itu adalah pembilang, lalu kalau yang di bawah itu adalah penyebut ya. Jangan pernah dilupakan kalau yang atas itu pembilang, yang bawah itu adalah penyebut. Nah, di sini Ustazah sudah kasih contoh, ada buah apel ya. Kalau di buku semangka, kalau yang di PowerPoint ini adalah apel. Nah, apel ini dibentuk pecahan menjadi berapa? 1/2. Satunya itu berarti disebutnya pembilang, 2-nya itu berarti disebut penyebut. Oke, lalu yang kedua ada semangka. Semangka ini pembilangnya berapa ya? Ya, good, 1 ya. Lalu penyebutnya angka berapa? Angka 6. Jadi ini ada semangka nih. Semangka 1. Kayaknya semangka 1 dulu, terus dia dibagi 2. Nah, setelah dibagi 2, terus dia ini dibagi lagi menjadi 6. Ya, menjadi 6. Sama rata. Kalau sama rata itu berarti potongannya itu harus sama, tidak ada yang boleh misalnya si A potongan lebih besar, si B agak kecilan sedikit, itu nggak bisa. Berarti kalau pecahan itu harus sama pecahannya, seperti contoh yang di 1/2 seperti apel ini, dia pecahannya sama rata ya, tidak ada yang terlalu besar, tidak ada yang terlalu kecil, jadi sama ya, harus sama bentuk pecahannya, tidak boleh berbeda. Nah, lalu yang kedua ini ada contoh yang ke atas ya. Di sini tuh banyak contoh, Ustazah kasih contoh gambar. Di situ banyak pecahan dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/8, 1/6. Ya, ini adalah contoh bentuk pecahan sederhana. Insya Allah kalau pecahan kalian sudah bisa memahami, ini hanya mengulang saja ya. Oke, nah lalu di sini ada soal nih, ada semangka nih. Tadi semangkanya ada 1 ya.
Terus berapakah penyebutnya? Ayo, kira-kira berapa penyebutnya ya? Oke, nanti dijawab di kolom komentar Ustazah ya. Untuk yang semangka ini kira-kira penyebutnya berapa ya? Terus pembilangnya berapa sih? Oke, nanti kalian komen di YouTube Ustazah. Oke? Ini adalah quiz. Lalu sekarang kita masuk ke pola irama dalam lagu. Nah, pola irama ini ada di halaman 6. Kalian boleh buka di halaman 6. Nah, lagu ini juga adalah Awan Putih. Awan Putih ini kita sudah pernah dinyanyikan di kelas 2. Lalu juga kemarin di semester 1 di kelas 3 juga kita sudah menyanyikan lagu Awan Putih. Nah, sekarang kita masuk ke pola irama. Apa sih itu pola irama? Pola irama adalah panjang dan pendek pada lagu dan dapat dihitung dengan ketukan. Boleh kalian tulis di buku catatan kalian tentang istilah atau pengertian dari pola irama. Pola irama adalah panjang dan pendek pada lagu dapat dihitung dengan ketukan. Oke, ini poin pentingnya kalian tulis lagi di buku catatan ya. Oke, Ustazah akan nyanyikan lagi lagu ini. Nanti kalau misalnya suara Ustazah tidak terlalu bagus, maka kalian boleh putar lagi di YouTube ya. Kalian cari tentang lagu Awan Putih ciptaannya Atia Mahmud. Nah, Ustazah akan nyanyikan dulu ya di sini. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat kesana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, setelah kalian menyanyi, kalian pasti akan tahu mana pola irama yang dinyanyikan dengan panjang dan mana pola irama yang dinyanyikan dengan pendek. Ya, coba nanti kalian putar kembali atau kalian nyanyikan kembali. Setelah itu kalian kasih tanda mana pola irama yang dinyanyikan dengan panjang, mana yang dinyanyikan dengan pendek. Nanti dikasih tanda ya, kalau misalnya panjang berarti dikasih garis yang agak sedikit panjang, garis yang agak panjang. Kalau misalnya pola iramanya pendek berarti dikasih garis yang pendek, seperti itu ya. Nah, nanti pasti kalian di sini menemukan pola irama yang nadanya itu dari nada pertama, kedua dan ketiga dan keempat pasti ada yang sama. Coba nanti kalian perhatikan ya dari lagu ini mana yang nadanya itu sama. Oke ya. Oke, lanjut ya berarti. Nah, sekarang kita masuk ke sikap bersatu dalam keragaman di lingkungan sekitar. Ini ada di halaman 9. Oke, di halaman 9 ya. Yuk kita baca dulu ya. Ustazah akan jelaskan. Ayo bercerita, pada hari Minggu yang cerah, warga di sekitar rumah Nina melaksanakan senam pagi bersama. Pagi-pagi sekali mereka sudah berkumpul di lapangan. Meskipun berasal dari suku yang berbeda, mereka saling kompak dan rukun. Di lingkungan sekitar kita terdapat keragaman. Keragaman itu apa? Macam-macam ya. Ada keragaman agama, ada suku, ada bangsa, ada budaya, ada kebiasaan, dan adat istiadat. Oke, Ustazah akan jelasin dulu ya. Keragaman, macam-macam agama. Nah, agama itu ada apa aja kemarin? Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Katolik, ada Kristen. Nah, itu adalah macam-macam agama. Nah, suku bangsa itu ada apa aja? Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Betawi, ya. Ada Banjar, Dayak, Gayo, itu adalah disebut suku bangsa. Nah, budaya itu apa sih? Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang. Suatu gaya hidup yang berkembang. Dicatat ya. Ini poin-poin yang penting Ustazah minta dicatat ya sayang di buku catatan. Oke. Nah, contoh budaya itu apa aja sih Ustazah? Ada pakaian, ada bangunan, ada bahasa. Contoh ya, pakaian misalnya kalau Betawi itu dia pakaiannya ada yang pakai kebaya ya, dari segi pakaian ya. Lalu bangunan, kalau bangunan itu dia
Contoh bangunan misalnya rumah dari Jawa. Jawa tuh misalnya kayak rumah joglo. Nah, bangunan tuh ya, itu bangunan dari contoh budaya. Nah, lalu bahasa, misalnya bahasa dari kalau Betawi itu dia bahasanya bahasa Indonesia, cuman dia nadanya itu agak sedikit tinggi ya, terus logatnya itu juga agak sedikit medok. Nah, lalu kalau kalau Sunda itu dia bahasanya halus, lembut ya. Biasanya kalau ngomong orang Sunda tuh adem banget ya, itu disebut bahasa Sunda. Lalu kalau misalnya Batak atau dari ya Batak itu biasanya dia malah lebih tegas ya, nadanya juga lebih kencang kalau Batak tuh ya. Nah, itu adalah budaya. Jadi budaya itu ada pakaian, ada bangunan, ada bahasa ya, bisa dibedakan ya. Lalu ada apa lagi nih? Kebiasaan dan adat istiadat. Nah, di sini ada nih di PowerPoint Ustazah. Kalau adat istiadat adalah kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat. Contoh adat Betawi. Biasanya kalau ada Betawi itu kalau ada pernikahan itu dia ada palang pintu. Palang pintu itu biasanya dia kayak adu pantun gitu. Adu pantun dulu dari pengantin pria sama dari perwakilan pengantin wanitanya. Jadi palang pintu ini beradu pantun gitu. Kalau misalnya lelakinya pantun, setelah itu adu silat. Oke, adu silat, mohon maaf salah. Adu silat, nanti kalau misalnya dari pihak laki-laki silatnya menang, maka dia bisa masuk ke acara pernikahan tersebut. Itu ya. Nah, kalau misalnya Jawa nih, Jawa biasanya itu ada Tedak Sinten ya. Jawa upacara Tedak Sinten dan yang lainnya ya. Ini adalah adat istiadat yang mana kebiasaan dari tradisi dalam masyarakat. Betawi punya tradisi ada palang pintu, Jawa ada tradisi upacara Tedak Sinten, terus Sunda ada tradisi apa, Batak apa, Banjar apa. Pokoknya setiap daerah atau suku itu punya tradisi masing-masing. Itu disebutnya adat istiadat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah pasti kalian di rumah atau di samping-samping rumah kalian tuh tetangga kalian asal sukunya tuh berbeda-beda dari mana, terus juga adatnya juga pasti berbeda ya, agamanya juga pasti ada yang berbeda ya. Nah, itu disebutnya adalah keragaman di lingkungan sekitar. Oke, bisa dipahami ya sayang ya. Oke, lalu nah, di sini ada gerak bertumpu pada tangan. Gerak bertumpu pada tangan itu ada di halaman 11. Oke, di halaman 11. Tapi sebelum itu di sini gerakan tersebut dilakukan dengan posisi diam atau bertahan. Nah, ini juga bisa melatih keseimbangan ya gerakan tersebut. Oke. Ustazah akan putar videonya ya. Kalian simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga diri yang ada di tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, lalu materinya gerak bertumpu dan keseimbangan. Nah, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, di pembelajaran ini di mana kita telah sampai di tema 5 cuaca, subtema 2 jawab iya atau tidak di kolom komentar ya. Baik. Yang pertama, anak-anak setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan
mampu menjelaskan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dengan benar. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, demikian anak-anak untuk tujuannya. Bagaimana? Sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari? Baik, kita mulai ya untuk gerak bertumpu dan keseimbangan tersebut. Nah, yang pertama untuk gerakan 1, yaitu tangan direntangkan, kaki kiri diangkat ke samping kira-kira setinggi betis. Nah, kemudian lakukan gerakan ini hingga hitungan ke-8. Jadi dihitung anak-anak 1 sampai 8 ya. Silahkan nanti bisa dicoba. Yang berikut masih gerakan 1, kalau tadi kaki kiri, sekarang adalah kaki kanan. Angkat setinggi betis, kemudian tangan tetap direntangkan. Lakukan ini hingga 8 kali hitungan juga. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk gerakan yang kedua anak-anak. Nah, gerakannya hampir sama anak-anak ya dengan yang pertama tadi. Hanya di sini gerakannya untuk kaki kiri dulu diangkat ke samping ya, kemudian lakukan gerakan ini sambil berputar badannya ya. Berputar ke kanan. Baik, jika sudah, gerakan berikutnya yaitu untuk kaki kanan. Sama ya, angkat, kemudian silahkan putar ya, berputar. Nah, demikian anak-anak untuk gerakan keseimbangan yang kedua. Kita lanjutkan untuk gerakan keseimbangan yang ketiga, yaitu gerakannya. Nah, angkat satu kaki, bertumpulah pada kaki yang terkuat, lalu tangan diangkat ke atas. Dan berputar juga, lakukan hingga 8 kali. Begitu anak-anak. Nah, jika sudah, sekarang kaki yang satunya atau kaki kanan ya. Nah, angkat satu kaki, kemudian bertumpu pada kaki yang terkuat, lalu angkat tangan dan silahkan berputar. Nah, berikutnya anak-anak ada gerakan yang keempat. Seperti apa gerakannya? Hampir sama dengan gerakan yang ketiga tadi anak-anak. Hanya di sini tidak merentangkan dua tangan, namun mengangkat dua tangan lurus ke atas seperti ini, dan salah satu kaki, bisa kaki kanan dulu ya, diangkat lurus rata-rata air ya, paha lurus ya seperti ini. Kemudian silahkan berputar ke kanan, kemudian kembali, kemudian ke kiri. Nah, begitu anak-anak. Kemudian kembali lagi ke depan. Gerakan ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali hitungan. Nah, kemudian gerakan berikutnya itu gerakan kelima, anak-anak. Kalau tadi lurus ke atas, sekarang tangan lurus ke depan. Kaki sama ditekuk ke atas ya. Paha lurus rata-rata air. Kemudian berputar kiri, kembali, kemudian ke kanan, dan kembali lagi. Demikian anak-anak untuk beberapa gerakan berputar dan keseimbangan. Lakukan gerakan ini bisa sampai 8 kali ya. Baik. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita ya tentang gerakan keseimbangan berputar. Sekarang Pak Guru akan berikan tugas pada anak-anak. Namun anak-anak pastikan telah mengikuti pembelajaran dari Pak Guru ini dengan Oke, itu adalah gerak bertumpu pada tangan. Kalian bisa mengikuti gerakan tersebut ya. Oke.
Oke, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Ustazah mohon maaf jika banyak kekurangan atau salah penyebutan ya dalam pembuatan video ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, bisa WA Ustazah boleh atau diputar kembali video ini ya sayang ya. Seperti biasa pesan Ustazah sama kalian, yang pertama jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan hormati kedua orang tua kalian dan sering-sering membantu orang tua ya. Oke, itu pesan Ustazah. Sampai ketemu lagi besok di video selanjutnya. Ingat ya. Nah, untuk tugasnya pada hari ini yaitu kerjakan di halaman 8. Oke, di halaman 8 kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Ya, Ustazah tunggu sampai jam 2 siang. Jadi Ustazah minta semuanya harus mengumpulkan tugasnya sendiri. Dan Ustazah minta kalian mengerjakannya sendiri ya. Sendiri dulu, nanti jika ada yang kalian kurang paham, boleh nanya ke Ustazah, boleh juga nanya sama Bunda ya. Kalau bisa kerjakan sendiri ya, jangan yang mengerjakan orang tua kalian. Oke sayang? Good job. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.